Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini, tahun 2023, kita memperingati hari ulang tahun ke-78 dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2023. Ini sudah 78 tahun usia kemerdekaan kita, bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan dan pengorbanan jiwa raga para pendahulu kita. Nah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan rasa hormat serta terima kasih kita kepada para pendahulu kita yang telah berkorban jiwa raga demi kemerdekaan kita sebagai bangsa, maka kita patut untuk melestarikan, merawat kemerdekaan itu, serta berjuang bersama bahu-membahu untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita kemerdekaan nasional kita, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang sepenuhnya terbebaskan dari berbagai bentuk eksploitasi atau penghisapan manusia oleh manusia, penindasan, diskriminasi, dan marginalisasi. Juga masyarakat Indonesia yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Ya, dalam kesempatan ini kita akan coba memahami kemerdekaan kita dengan memperhatikan dua alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Khususnya alinea pertama dan alinea ketiga. Dalam alinea pertama, pembukaan UUD 45, kita membaca bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan dalam alinea ketiga kita membaca atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, alinea pertama dan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sangat penting. Salah satu makna pentingnya bagi kita adalah kedua alinea ini memberikan kepada kita perspektif atau sudut pandang mengenai kemerdekaan itu sendiri. Sudut pandang yang pertama bersifat kemanusiaan. Sudut pandang yang kedua bersifat teologis. Jadi orang bisa mengatakan sudut pandang kemerdekaan kita adalah sudut pandang kemanusiaan dan sudut pandang ketuhanan. Bagaimana yang dimaksud dengan masing-masing dari kemanusiaan dan ketuhanan itu? Kembali kita memperhatikan dalam alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sebuah penegasan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk merdeka. Selanjutnya dikatakan, oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mengapa? Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan asas kemanusiaan. Penjajahan bertentangan dengan asas keadilan. Penjajahan tidak manusiawi. Penjajahan tidak adil. Maka itu harus dihapuskan. Bagaimana penjajahan dikatakan bertentangan dengan asas kemanusiaan dan asas keadilan? Bagaimana bisa penjajahan dikatakan tidak adil dan tidak manusiawi? Penjajahan adalah sebuah stelsel atau sebuah sistem yang memfasilitasi atau melayani penghisapan satu bangsa kepada bangsa lain, atau memfasilitasi penghisapan terhadap suatu bangsa oleh bangsa lain. Bung Karno sering menyebutnya exploitation de nation par nation, penindasan terhadap suatu bangsa atau penghisapan terhadap suatu bangsa oleh bangsa lain. Jadi kelas yang berkuasa dari suatu bangsa menggunakan penjajahan atau kolonialisme untuk mengeruk kekayaan bangsa lain, kekayaan alamnya, juga mempekerjakan bangsa lain dengan upah yang sangat rendah. Di samping itu, menjadikan tanah atau negeri bangsa lain sebagai tempat penanaman modal sekaligus pasar produk-produk mereka dengan keuntungan yang masuk ke dalam pundi-pundi kelas yang berkuasa itu dan mengangkut keuntungan itu ke negeri mereka. Sedangkan negeri dan bangsa yang dijajah terjerumus ke dalam kemelaratan dan kesengsaraan. Itulah sebabnya para pendiri negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan asas kemanusiaan dan asas keadilan. Oleh sebab itu, maka penjajahan di muka bumi ini
harus dihapuskan. Kita dapat mengatakan bahwa para pendiri negara kita memiliki perspektif kemanusiaan yang begitu jernih. Setiap bangsa berhak merdeka, penjajahan dimanapun harus dihapuskan. Nah, sekarang kita akan melihat alinea yang ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Alinea ketiga memuat perspektif ketuhanan atau perspektif teologis bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia itu merupakan sesuatu yang diperkenan oleh Allah atas berkat rahmat Allah, atas kasih sayang Allah. Allah berkenan terhadap keinginan luhur rakyat Indonesia yang kemudian diwujudkan dalam perjuangan adalah sebuah keinginan yang luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Adalah suatu hal yang mulia untuk memperjuangkan keinginan luhur tersebut dan Allah merahmatinya. Ini menjadi sesuatu yang penting sekali bagi kita sebagai orang percaya, bahwa kerinduan untuk merdeka, aspirasi kemerdekaan, dan perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan itu adalah hal-hal yang diperkenan oleh Allah. Maka Ibu Bapak Saudara, kita melihat di sini betapa para pendiri negara kita bukan hanya sebagai orang-orang yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, memiliki rasa keadilan yang kuat, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang melihat bahwa kemerdekaan itu sebagai sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita orang-orang percaya, umat Kristen, para pengikut Tuhan Yesus Kristus? Sebagaimana kita kenal Allah di dalam Alkitab, atau Allah yang mewahyukan diri dalam Yesus Kristus, yang kesaksiannya terdokumentasi di dalam Alkitab, kita mengetahui bahwa Allah adalah Allah pembebas. Dia membebaskan kaum yang terhisap, tertindas, terdiskriminasi, dan terpinggirkan atau termarginalkan. Kita membaca misalnya dalam Perjanjian Lama tentang kisah keluaran dari Mesir. Kisah keluaran dari Mesir adalah kisah pembebasan yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel. Allah mengetahui betapa menderitanya bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir. Dan Allah memutuskan untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Untuk itu Allah mematahkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Firaun. Allah mengirimkan tulah-tulah, tujuannya untuk membebaskan para budak orang Israel itu dari keadaan mereka yang terbelenggu di tanah Mesir.
Allah adalah Allah yang membebaskan. Demikian juga ketika kita membaca Perjanjian Baru, misalnya Galatia 5 ayat 1. Di sana tertulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kita tahu, Ibu Bapak Saudara, dalam ajaran Perjanjian Baru, melalui peristiwa salib dan kebangkitan, Yesus Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa, dari cengkraman kuasa-kuasa atau sistem-sistem atau struktur-struktur yang menjajah kemanusiaan kita, yang menghisap, menindas, mendiskriminasi, dan memarginalkan manusia. Melalui peristiwa salib dan kebangkitan, Kristus juga membebaskan kita dari kebinasaan, maut, dan kesia-siaan hidup. Ini merupakan pesan yang sangat penting. Kebenaran bahwa Allah adalah Allah pembebas, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ini mestinya menjadi dasar bagi kita untuk berpartisipasi secara penuh dan lebih bersemangat serta lebih sungguh-sungguh dalam upaya merawat kemerdekaan negeri dan bangsa kita, serta memperjuangkan supaya cita-cita kemerdekaan nasional itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Meskipun kita sudah merdeka, aroma penindasan masih terjadi di mana-mana di negeri kita. Orang-orang dalam posisi yang lebih kuat sewenang-wenang kepada yang lebih lemah. Seakan-akan orang dapat membeli hukum. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Masih seringkali kita temukan di mana-mana. Demikian juga kita berbicara tentang penghisapan manusia oleh manusia, tentang ancaman dari kekuatan-kekuatan asing yang ingin menguasai kekayaan alam Indonesia, dan mereka melakukan cara-cara yang kotor, melakukan subversi melalui orang-orang di antara kita sendiri, bagian dari bangsa Indonesia, ingin mengembalikan kejayaan penjajahan yang mereka lakukan selama berpuluh-puluh tahun atas bangsa kita. Demikian juga diskriminasi masih terjadi di mana-mana, khususnya dalam ranah agama. Kebebasan beragama yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 seringkali tidak terwujud dalam kenyataan. Orang beribadah di rumah dibubarkan dengan alasan ini rumah bukan tempat ibadah. Orang beribadah di rumah ibadahnya disegel dengan alasan belum dapat izin. Orang beribadah di rumah ibadahnya ditutup dengan dalih sudah dapat izin tapi belum dapat persetujuan dari masyarakat. Orang sudah mendapat persetujuan dari masyarakat tetap saja dipersulit, dan seringkali aparat keamanan bukan membela pihak yang benar dan lemah, tetapi malah ikut-ikutan dengan mayoritas yang menindas. Masih terjadi diskriminasi. Toleransi menjadi sesuatu yang indah untuk dibicarakan, tapi jauh panggang dari api dalam kenyataan. Begitu juga ketika kita bicara tentang marginalisasi. Marginalisasi atau peminggiran terhadap orang-orang yang dianggap tidak cukup punya kekuatan meskipun punya hak atas tanah ulayat. Peminggiran terhadap masyarakat adat misalnya. Ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kita orang Kristen untuk ikut memperjuangkannya. Sesuai dengan cita-cita para pendiri negara, cita-cita kemerdekaan nasional, cita-cita kita semua, sebuah masyarakat baru Indonesia
yang betul-betul bebas dari penghisapan, penindasan, diskriminasi, dan marginalisasi. Sebuah masyarakat baru Indonesia yang betul-betul sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Sebuah Indonesia baru, Indonesia yang betul-betul merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Mari kita berpartisipasi dengan penuh syukur kepada Allah dan penuh rasa hormat kepada para pendahulu kita yang telah berkorban jiwa raga. Kita mengisi kemerdekaan ini, merawat kemerdekaan ini, dan bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik, yang mencintai negeri dan bangsa kita, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan nasional. Demikian refleksi kita, upaya kita memahami kemerdekaan dengan memperhatikan alinea pertama dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang coba kita lihat dalam terang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Tuhan dipermuliakan. Amin.